Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 29022500017. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit beberapa pembahasan soal dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Langsung saja kita masuk ke persoalannya. Yang pertama di sini ada persoalan tentang jelaskan mengenai istilah supply, demand, elastisitas dan keseimbangan berikut dengan kurvanya. Dan persoalan yang kedua, dalam perekonomian terdapat dua bentuk ekstrim untuk situasi pasar. Analisislah perbedaan antara kedua bentuk ekstrim tersebut, yaitu analisis antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Dan yang ketiga, dalam perekonomian tertutup akan melibatkan tiga pelaku ekonomi diantaranya produsen, konsumen, dan pemerintah. Jelaskan hubungan ketiganya. Yang keempat, bagaimana pendapat Anda tentang tujuan perusahaan untuk memaksimumkan keuntungan? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama ini mengenai supply. Supply merupakan jumlah total produk atau jasa yang dijual atau ditawarkan produsen pada tingkat harga yang berbeda. Menurut hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan selalu berbanding lurus dengan harga. Artinya, jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan meningkat. Sebaliknya, ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Lalu ada faktor yang mempengaruhi supply. Yang pertama ada biaya produksi, yang kedua ada tingkatan kemampuan produksi, yang ketiga ada beban pajak, yang keempat ada peralatan yang digunakan. Contoh dari kurva supply yaitu sebagai gambar yang tertera. Di sini Q-nya itu merupakan garis horizontal yang menunjukkan jumlah barang yang diminta. Dan P-nya itu merupakan price. Price ini merupakan garis yang menunjukkan harga barang. Dan garis penawaran ditarik dari bawah menuju ke atas karena semakin mahal harganya maka semakin banyak penawarannya. Lalu kita masuk ke demand. Demand adalah jumlah total barang dan jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkatan harga. Hukum permintaan menyatakan bahwa jumlah barang yang diminta selalu berbanding terbalik dengan harganya. Artinya, ketika harga barang naik, permintaan turun. Sebaliknya, jika harga barang turun, kuantitas yang diminta naik. Faktor yang mempengaruhi demand, yang pertama itu ada skala pendapatan, yang kedua ada harga barang, yang ketiga ada prediksi harga mendatang, yang keempat ada hadirnya barang substitusi, yang kelima ada selera konsumen. Contoh dari kurva demand yaitu sebagai gambar yang tertera. Di sini Q-nya itu merupakan garis horizontal, yaitu garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta. Lalu ada P-nya itu merupakan garis vertikal yang menunjukkan harga barang. Lalu ada garis permintaan yang ditarik dari atas menuju ke bawah karena semakin murah harganya maka semakin banyak permintaannya. Lalu kita masuk ke elastisitas dan keseimbangan. Pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan ukuran kepekaan kuantitas permintaan atau penawaran terhadap suatu determinan, yaitu faktor penjualan atau faktor pengubah, atau faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Mengetahui besarnya elastisitas dapat diperkirakan akan terjadi perubahan di pasar, yaitu bagaimana harga dan jumlah barang yang diperdagangkan berubah karena permintaan dan penawarannya berubah. Untuk mengukur derajat kepekaan, ukuran yang digunakan adalah rasio atau perbandingan presentasi perubahan kuantitas barang, baik yang diminta atau barang yang ditawarkan dilihat dari persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Perubahan pada kuantitas barang yang diminati atau ditawarkan bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu ada harga barang itu sendiri, yang kedua ada harga barang lain, dan yang ketiga ada income atau pendapatan. Elastisitas harga ini bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada elastisitas harga permintaan, dan yang kedua ada elastisitas harga dari penawaran atau price elasticity of supply. Atau langsung saja kita masuk ke pengertian dari elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau dengan biasanya ditandai dengan ED adalah derajat kepekaan yang disebabkan oleh perubahan harga barang sehingga terjadi perubahan pada kuantitas barang yang diminta.
Pengukuran elastisitas permintaan adalah dengan tingkat koefisien elastisitas. Koefisien elastisitas permintaan secara matematis dirumuskan menjadi sebagai berikut. Rumusnya itu adalah koefisien elastisitas permintaan sama dengan persenan dari perubahan permintaan per persenan perubahan harga. Atau dengan rumus ED sama dengan seperti gambar yang tertera ini. ED-nya ini merupakan gambar koefisien elastisitas permintaan, lalu gambar yang kayak segitiga P itu merupakan perubahan harga, lalu yang Q-nya itu perubahan jumlah permintaan, lalu Q-nya itu merupakan jumlah permintaan awal dan P-nya itu harga awal. Hasil yang diperoleh dari perhitungan koefisien elastisitas biasanya bernilai negatif karena harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik atau mengalami arah yang berbalikan. Biasanya tanda negatif diabaikan dalam menghitung koefisien elastisitas tersebut. Perhitungan koefisien elastisitas permintaan terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama itu ada permintaan elastisitas ED lebih dari 1. Permintaan yang dimiliki angka koefisien elastisitas lebih dari 1 adalah bersifat elastis. Artinya presentasi perubahan harga lebih kecil daripada persenan perubahan kuantitas yang diminta. Di sini ada contoh gambar kurvanya. Berikut penjelasan dari rumus-rumusnya. Lalu bisa dilihat bahwa hasil menunjukkan nilainya itu negatif. Namun nilai negatif ini diabaikan dalam menghitung koefisien elastisitas. Nilai koefisien permintaan sepatu adalah 12, artinya perubahan harga sebanyak 1% menyebabkan perubahan permintaan sebanyak 12%. Yang kedua ada permintaan inelastis atau ED kurang dari 1. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastis kurang dari 1 bersifat inelastis, artinya persentase perubahan harga lebih besar dibandingkan presentasi perubahan kuantitas yang diminta. Contohnya ini saya sudah memasukkan gambarnya, berikut persoalan pembahasannya. Lalu kita langsung masuk ke yang ketiga, permintaan elastisitas uniter atau ED sama dengan 1. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1, biasanya permintaan itu disebut elastisitas uniter, artinya presentasi perubahan harga sama dengan presentasi perubahan kuantitas yang diminta. Lalu yang keempat ada permintaan inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Permintaan ini mempunyai angka koefisien sama dengan 0 atau bersifat inelastis sempurna. Permintaan elastisitas sempurna. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitasnya sama dengan tak terhingga. ED sama dengan seperti lambang gitu, itu adalah lambang tak terhingga. Artinya permintaan bisa mencapai jumlah yang tidak terhingga meskipun harga barangnya tetap sama. Di sini ada menghitung koefisien elastisitas penawaran. Perhitungan koefisien elastisitas penawaran sama dengan rumus sebelumnya, yaitu untuk menghitung koefisien elastisitas permintaan. Berikut rumus koefisien elastisitas permintaan. ES sama dengan presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan per presentasi perubahan harga. Di sini juga ada keterangan dari rumus tersebut, penjelasannya juga. Lalu langsung kita masuk ke faktor-faktor dari elastisitas penawaran. Yang pertama ini adalah penawaran elastisitas lebih dari 1. Permintaan yang mempunyai angka koefisien elastisitas lebih dari 1 bersifat elastis, artinya presentasi perubahan penawaran lebih besar daripada presentasi penambahan harga. Saya sudah memasukkan contoh gambar kurvanya. Berikut cara penyelesaiannya. Lalu kita masuk yang kedua, ada penawaran inelastis. Di sini ada dilambangkan dengan ES kurang dari 1. Penawaran yang mempunyai angka koefisien elastis kurang dari 1 ini bersifat inelastis, artinya presentasi perubahan harga lebih besar daripada presentasi perubahan kuantitas yang ditawarkan. Jadi ketika terjadi perubahan harga, tidak diikuti oleh perubahan yang berarti pada kuantitas yang ditawarkan. Lalu yang ketiga ada penawaran elastisitas uniter. ES sama dengan 1. Penawaran yang mempunyai angka koefisien elastisitas sama dengan 1 ini bersifat elastis uniter. Artinya presentasi perubahan penawaran sama dengan presentase perubahan harga. Lalu ada penawaran inelastis sempurna. ES sama dengan 0. Artinya perubahan harga dalam
jumlah besar sama sekali tidak mempengaruhi jumlah penawaran. Dengan kata lain, jumlah barang yang ditawarkan akan selalu tetap pada tingkat harga berapapun. Lalu yang kelima ada penawaran elastisitas sempurna. ES sama dengan tak terhingga, penawaran yang dimiliki angka koefisien elastisitas sama dengan tak terhingga ini artinya perubahan harga dalam jumlah kecil juga akan mengakibatkan pengaruh jumlah penawaran yang besar. Lalu kita masuk ke proses terbentuknya kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar atau equilibrium adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu harga yang konsumen bersedia membeli untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Keseimbangan pasar dapat ditulis dengan QD sama dengan QS. QD ini merupakan jumlah permintaan, QS-nya merupakan penawaran, E-nya merupakan titik keseimbangan, PE-nya merupakan harga keseimbangan, dan QE-nya merupakan jumlah keseimbangan. Konsep keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai kesepakatan antara pembeli dan penjual atau konsumen dan produsen. Lebih jauh, hal tersebut secara ekonomi dapat diartikan sebagai pertemuan antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Sehingga secara matematis, titik potong antara fungsi permintaan dan penawaran dapat dikatakan menjadi titik keseimbangan pasar. Ini ada proses terbentuknya keseimbangan pasar, keseimbangannya harganya atau harga pasarnya merupakan proses tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Yang pertama ada dengan persamaan fungsi permintaan dan penawaran, dan yang kedua ada menggunakan bentuk grafik kurva permintaan dan kurva penawaran. Pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga keseimbangan perubahan jumlah yang diminta merupakan perubahan jumlah barang yang akan dibeli atau diminta akibat dari perubahan harga. Perubahan kurva penawaran merupakan bergesernya kurva penawaran baik yang disebabkan kemajuan teknologi maupun penggunaan bahan-bahan untuk berproduksi atau faktor input. Perubahan kurva sering disebut perubahan penawaran. Dengan kurva permintaan tetap dan kurva penawaran bergeser ke kanan, harga keseimbangan akan turun, akan tetapi jika kurva penawaran bergeser ke kiri, harga keseimbangan akan meningkat. Lalu kita masuk ke persoalan kedua, yaitu tentang analisis antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Kata monopoli berasal dari kata Yunani, yaitu monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Berdasarkan akar kata tersebut, monopoli secara sederhana diartikan sebagai suatu keadaan di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau memasok suatu barang atau jasa tertentu. Penyebab munculnya pasar monopoli ini ketika sumber keuangan terkonsentrasi pada satu operator atau penjual. Pemutus ini mengarah pada penguasaan alat produksi dan pemasaran jenis barang atau jasa tertentu. Selain itu, pasar monopoli dapat muncul karena diatur oleh undang-undang. Negara dapat memberikan hak kepada perusahaan untuk menjual produk tertentu. Lalu ada ciri-ciri dari pasar monopoli. Yang pertama ada hanya terdapat satu produsen dalam pasar. Yang kedua tidak memiliki barang pengganti yang mirip atau cost substitute. Yang ketiga, ada terdapat hambatan bagi perusahaan lain untuk bisa masuk ke dalam pasar. Yang keempat, ada produsen bertindak sebagai penentu harga atau price market. Yang kelima, ada promosi tidak diperlukan. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli ini ada 4. Yang pertama, ada memiliki bahan mentah, strategi atau pengetahuan teknis produksi yang spesifik. Yang kedua ada hak paten produksi atau proses produksi. Yang ketiga terdapat skala ekonomis. Yang keempat pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Melalui peraturan pemerintah dapat diberikan kekuasaan monopoli pada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar dengan banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan produk. Pasar persaingan sempurna juga didefinisikan sebagai pasar yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang menawarkan jasa kepada pembeli di pasar tersebut. Dalam pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama dengan homogen. Setiap perusahaan menawarkan produk serupa. Pasar persaingan sempurna ditinjau dari struktur pasar dianggap ideal karena terdapat banyak penjual dan pembeli. Mekanisme pasar seperti ini secara otomatis mengarah pada pembentukan harga pasar. Harga pasar ini berlaku untuk semua barang atau jasa yang ditawarkan di pasar.
Dalam pasar tidak ada satupun dalam pasar persaingan sempurna tidak ada satu penjual tunggal. Pasar persaingan sempurna dapat terbentuk jika di dalam pasar diterapkan prinsip penerimaan terhadap jumlah penjual yang sangat banyak. Dalam pasar yang persaingan sempurna ini tidak ada perusahaan yang memiliki sumber daya yang cukup untuk mempengaruhi harga produksi di pasar. Maka dari itu terdapat beberapa syarat dalam pasar persaingan sempurna, diantaranya ada jumlah produsen di mana volume produksi hanya bagian kecil dari total volume transaksi pasar. Yang kedua ada produk homogen baik dari jenis maupun kualitas. Yang ketiga, konsumen dan produsen sama-sama mengetahui info pasar. Yang keempat, bentuk kurva permintaan horizontal karena tidak terdapat perubahan harga berapapun jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen atau ditawarkan oleh produsen. Yang kelima, untuk mencapai keuntungan maksimum pada suatu perusahaan adalah dengan melihat besarnya volume barang atau jasa yang dihasilkan. Dalam pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan adalah penerima harga. Kondisi penerimaan harga diperiksa menggunakan kurva penjualan perusahaan. Kurva ini menggambarkan perusahaan yang memiliki persaingan di pasar. Setiap perusahaan menjadikan harga pasar sebagai standar. Setelah menentukan harga pasar, perusahaan mengubah jumlah produk yang dipasarkan. Kondisi penerimaan harga kemudian membentuk kurva elastisitas sempurna. Kurva ini berlaku untuk total penjualan internal dan permintaan internal. Lalu kita masuk ke 3 sektor pelaku ekonomi yang meliputi produsen, konsumen, dan pemerintah. Apa sih hubungan antara ketiganya? Yang pertama ada produsen. Produsen adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu objek yang bernilai tambah bagi kebutuhan masyarakat. Peranan rumah tangga, produsen atau RTP sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memproduksi benda dan menjual hasil produksi tersebut kepada rumah tangga konsumen atau RTK. Yang kedua, penggunaan faktor produksi. Yang ketiga, peranan atau pembantu, di mana pelaku pembangunan ekonomi biasanya dikelola oleh pemerintah, di mana produsen mendukung permintaan sebagai pelaku penggunaan ekonomi, misalnya dengan menciptakan lapangan kerja, sehingga pembantu meningkatkan pembangunan ekonomi daerah atau negara. Lalu ada konsumen. Konsumen atau RTK, rumah tangga konsumen adalah individu atau pihak dalam masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi yang memenuhi kebutuhan. Peranan konsumen dalam pelaku ekonominya yaitu ada satu, membeli barang atau jasa, benda dalam ilmu ekonomi yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua, menyediakan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi. Misalnya kita bekerja sebagai karyawan di suatu pabrik, maka kita dahululah yang menjadi pemasok faktor-faktor produksi tempat kita bekerja. Lalu ada pemerintah atau negara. Pelaku ekonomi pemerintah, di mana RTN adalah pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peran anggaran pendapatan dan belanja negara atau RTN sebagai pelaku ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah regulator atau mengatur. Tugasnya adalah menjamin proses kegiatan ekonomi agar berjalan dengan baik. Lalu yang kedua sebagai konsumen, yang ketiga sebagai produsen, yang keempat agen pembangunan. Sudah menjadi kewajiban negara untuk membangun perekonomian negara. Di sini ada rantai antara hubungan mengapa rumah tangga produksi pemerintah dan rumah tangga konsumsi ini saling berhubungan. Bisa dilihat rantainya seperti ini atau bagannya. Pemerintah sebagai konsumen membeli barang dan jasa dari RTP, dan sebagai imbalannya RTP sebagai produsen membayar pajak kepada pemerintah dan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Sebagai produsen, negara membayar pembayaran RTK, upah, bunga, dan subsidi untuk barang dan jasa. Sebagai imbalannya RTK membayar pajak kepada negara dan juga menyediakan faktor produksi kepada negara. Lalu pendapat tentang perusahaan yang
meningkatkan keuntungannya. Dengan perusahaan memaksimumkan keuntungannya, perusahaan akan mendapatkan laba agar dapat mempertahankan pertumbuhan perusahaannya dan agar dapat memaksimalkan pelayanan perusahaan, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan industri lain guna mempertahankan kelangsungan hidup. Laba yang didapatkan merupakan hasil dari beberapa faktor, yaitu ada faktor produksi, modal, dan sisa pengeluaran untuk upah tenaga kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.